Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku, lahir 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sedangkan ibunya Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan. Bri Wirahbumi, putra Maharaja Hayam Wuruk atau penguasa Majapahit tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sewaktu Joko Samudro masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya, Bri Wirahbumi, lantaran ia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk masuk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat. Setelah melahirkan putranya, selang beberapa hari terjadilah wabah penyakit di Gresik. Bri Wirahbumi memerintahkan agar sang bayi cucunya sendiri dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana, dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih. Siapa bayi ini, mengapa ia tergambar di depan? Aku akan mengasuhmu seperti anakku sendiri. Engkau kuberi nama Joko Samudro karena engkau kutemukan di laut yang luas ini, anakku. Nyi Ageng Pinatih, seorang saudagar kaya dari Gresik, mengangkat Joko Samudro sebagai anaknya. Di bawah asuhan Nyi Ageng Pinatih, Joko Samudro tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Saat menginjak dewasa, Joko Samudro merasa haus akan ilmu agama. Ia pergi ke Surabaya untuk berguru kepada Sunan Ampel, salah satu wali besar di Jawa. Dan Sunan Ampel pun memberikan nama Raden Paku kepada Joko Samudro. Ilmu yang kau cari bukan hanya untuk dirimu, Raden Paku. Suatu hari nanti kau akan menjadi pemimpin besar dan menyampaikan Islam ke banyak tempat. Saya siap, Guru. Ajari saya agar saya bisa menjadi orang yang berguna. Ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supapukul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan perkarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu, itu pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, dan itulah orang tersebut meninggal dunia. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, Raden Paku mendalami ajaran Islam dan siap untuk memulai perjalanannya sendiri. Kamu harus menikahi putriku, Dewi Warda. Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Warda. Raden Paku bingung menghadapi hal itu, maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. Kiai, saya seharusnya menikahi putri Kiai Dewi Murtasia. Kenapa Ki Ageng Bungkul mengharuskan saya untuk menikahi putrinya Dewi Warda? Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul itu muslim yang baik. Aku yakin Dewi Warda juga muslimah yang baik. Tapi bukankah saya hendak menikahi putri Kanjeng Sunan Dewi Murtasia? Tidak mengapa, setelah menyelesaikan akad nikah dengan Dewi Murtasia, kau melangsungkan akad nikahmu dengan Dewi Warda. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan pernikahan yang penuh berkah antara Kanjeng Sunan Giri dan Dewi Murtasia. Pernikahan ini bukan hanya ikatan suci antara kedua insan, tetapi juga bagian dari dakwah untuk menegakkan syariat Islam di bumi Nusantara. Dewi Murtasia, engkau adalah wanita yang saleh dan penuh kasih sayang. Bersamamu, aku berharap bisa memperjuangkan Islam dengan lebih kuat. Apakah engkau bersedia menjadi pendamping hidupku untuk menyebarkan agama Allah? Dengan ridha Allah, aku menerima lamaran panjenengan Kanjeng Sunan. Aku siap mendampingimu dalam dakwah ini. Ini akad nikah antara Sunan Giri dan Dewi Murtasia telah resmi dilaksanakan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada kedua mempelai. Saya nikahkan
Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel dengan Sunan Giri bin Maulana Ishak dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Setelah menikah dengan Dewi Murtasiah, Sunan Giri menikahi Dewi Wardah, seorang wanita yang terkenal akan kecerdasannya dan juga keyakinannya. Acara pernikahan berlangsung di tempat yang sama. Namun kali ini Dewi Murtasiah hadir sebagai pendamping mendukung pernikahan ini. Dewi Murtasiah, terima kasih atas ridho dan kebaikan hatimu. Aku berharap kita bisa bersama-sama membantu Kanjeng Sunan dalam dakwah ini. Aku yakin dengan niatmu yang tulus. Kita semua di sini untuk tujuan yang sama, memperkuat Islam dan mendukung kebaikannya. Wardah, engkau adalah wanita yang bijaksana dan penuh ilmu. Aku berharap kamu bisa menjadi pendamping bagi hidupku. Apakah engkau bersedia untuk bergabung di perjuangan ini? Dengan segenap jiwa, aku bersedia mendampingi Kanjeng Sunan, membantu dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Dengan ini akad nikah antara Sunan Giri dan Dewi Wardah telah resmi dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi rumah tangga yang baru ini. Saya nikahkan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul dengan Sunan Giri bin Maulana Ishak dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Wardah bin Ki Ageng Bungkul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Alhamdulillah. Kanan kiri kanan kanan kanan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Raden Paku kembali ke Gresik dan mendirikan pesantren di Bukit Giri. Di sanalah ia dimulai dikenal sebagai Sunan Giri. Harus diajarkan dengan kebijaksanaan dan penuh kasih sayang. Dengan melalui tembang-tembang yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi dirimu dan bagi para warga setempat. Bagaimana caranya, Guru? Suang edeng geleter, mambu katundung budel, pak boleh lalere sempod yudele akesir, sing podele kopong sir, sing podole kopong. Apa maksud tembang ini di sana? Aku tahu tembang ini sering dinyanyikan, tapi apa maknanya? Harta paling berharga adalah iman dan amal soleh saudara-saudara. Harus kami cari kalau bukan harta benda. Melalui permainan ini diajarkan dalam tembang ini adalah barang siapa yang bersedia bertobat dengan kehadiran Allah, maka tobat mereka diterima di sisi Allah. Sunan Giri melanjutkan dakwahnya dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran dan menjelaskan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebijaksanaan, Sunan Giri ajaran Islam menyebar ke berbagai daerah di Nusantara, diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Kisah Sunan Giri adalah kisah tentang kebijaksanaan, cinta, dan pengabdian. Lewat pesantrennya, ia mengajarkan bahwa Islam dapat berkembang dengan damai, beradaptasi dengan tradisi lokal, dan tetap menjaga inti ajarannya. Hingga kini namanya abadi sebagai salah satu wali songo, pelita di tanah Jawa.